Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priscilia Noya. Saya adalah salah satu mahasiswa dari program studi profesi nurse angkatan 23 dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung. Saat ini saya akan melakukan penyuluhan tentang penyakit hepatitis A kepada salah satu keluarga yang memiliki anggota keluarga yang menderita penyakit hepatitis A dengan usia 43 tahun. Untuk itu, disimak ya. Ya, selamat pagi Ibu, selamat pagi Adik. Selamat pagi. Ya, perkenalkan nama saya Suster Priscilia Noya. Saya adalah salah satu mahasiswa dari program studi profesi nurse dari STIKI Immanuel Bandung. Ya, Ibu, bagaimana perasaannya hari ini? Masih sedikit pusing. Sedikit pusing ya. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ini namanya? Saya Bu Maria. Ya, Ibu Mariana. Jadi keluhannya selain pusing apa Ibu? Mual muntah kalau mau makan. Ya, Muntah terus. Begitu. Terus ibu juga kalau mama malam tuh biasa demam, jadi juga siang juga kadang-kadang demam juga bu, demam gitu nggak menentu gitu. Oh iya. Ya Bu ya, jadi hari ini saya tujuannya datang ke sini untuk saya melakukan penyuluhan kepada Ibu dan juga keluarga terkait dengan penyakit hepatitis A. Ya, kalau Ibu bersedia, saya akan melakukan penyuluhannya kurang lebih 15 menit ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia dengan Adik? Bersedia. Ya. Ya, jadi penyuluhannya di sini tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui apa itu hepatitis A, kedua yaitu untuk mengetahui tanda dan gejala dari penyakit hepatitis A. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui faktor pendukung terjadinya penyakit hepatitis A. Yang keempat yang kelima yaitu untuk mengetahui cara pencegahan dari penyakit hepatitis A sendiri. Dan yang berikutnya adalah untuk mengetahui penanganan cara-cara penanganan untuk penyakit hepatitis A sendiri. Ya Bu ya, di sini saya punya leaflet. Materinya bisa Ibu lihat ya di sini. Ini untuk Ibu dan ini untuk Adik. Ya. Oke, di dalam leaflet itu sudah memuat dari tujuan atau materi yang akan nanti saya sampaikan ya Bu ya. Ya, yang pertama yaitu kita pelajari dulu apa itu hepatitis A. Ya, hepatitis A sendiri bisa dilihat di leafletnya. Hepatitis A adalah salah satu penyakit peradangan di hati yang ringan dan menular, namun dapat disembuhkan dengan menjaga sistem kekebalan tubuh. Proses sembuhnya ini Ibu bisa 3 sampai 4 bulan tergantung pada sistem kekebalan tubuh Ibu. Ya, untuk penyebab dari virus dari penyakit hepatitis A ini sendiri itu karena ada virus hepatitis A atau FHA yang penyebarannya terjadi secara fekal oral. Fekal oral itu jadi penularannya lewat makanan atau minuman yang sudah tercemar oleh tinja bekas atau tinja yang sudah mengandung virus hepatitis A ini di dalamnya. Ya, untuk tanda dan gejalanya sendiri, ketika seseorang sudah terkena hepatitis A ini melalui makanan dan minuman tersebut, bisa terjadi masa inkubasi. Jadi masa untuk prosesnya di dalam tubuh itu bisa 2 sampai 6 minggu. Tergantung sistem kekebalan tubuhnya. Dan tanda dan gejala yang dimunculkan yaitu yang pertama bisa mual dan muntah. Kemudian nafsu makan menurun. Jadi seperti yang tadi Ibu bilang, bisa mual dan muntah saat mau makan gitu. Terus yang ketiga berat badan menurun, yang keempat lemah, kemudian yang kelima demam, jadi suhunya lebih dari 37 derajat Celcius. Biasanya 38 derajat Celcius. Kalau Ibu sendiri demamnya biasanya berapa? Berapa ya Dek? Biasa 38. Oh iya. Iya, jadi demam ya. Kemudian ada nyeri perut pada kanan bagian atas, nyeri perut kanan bagian atas tempat hati. Kemudian yang berikutnya ada ikterik. Ikterik di sini yaitu matanya bisa menguning, kemudian kulitnya juga menguning. Tapi yang saya lihat kayaknya mata Ibu belum menguning ya. Jadi belum masuk ke ada fase berikutnya yaitu fase ikterik. Jadi namanya fase ikterik. Tapi belum ya Bu ya. Kemudian tanda gejala terus kemudian ada masa berikutnya yaitu masa penyembuhan ya. Tadi saya katakan berlangsung 3 sampai 4 bulan tergantung pada sistem kekebalan tubuhnya sendiri. Kemudian berikutnya yaitu faktor-faktor seseorang berisiko terkena hepatitis A.
Ini patut diperhatikan ya Ade ya, bagi Ade sendiri dan juga Bapak nanti. Nah, itu faktor resikonya itu bisa yang pertama karena kebiasaan membeli makanan di sembarang tempat. Jadi karena kita tidak tahu higienis atau tidak, tapi kita ke sana makan tidak tahu ternyata sudah terpapar virus itu. Kemudian makan makanan mentah atau setengah matang. Yang ketiga personal hygiene yang rendah. Jadi di sini bisa dilihat di situ ada pertama bisa tidak menjaga kebersihan tangan dan kuku. Sebentar kita ketahui bahwa tangan itu menyimpan segala macam kotoran, bakteri dan virus. Tanpa sengaja kita bisa memegang wajah dan bisa masuk gitu kan ke saluran ke mulut, kemudian masuk lagi ke saluran-saluran tubuh kita yang lain. Kemudian tidak mengkonsumsi makanan yang bersih dan sehat. Ini mengacu pada poin yang pertama. Kemudian cara mengolah makanan yang salah. Lalu serta menggunakan jamban atau WC yang tidak dijaga kebersihannya. Ya, seperti yang kita ketahui bisa kayak jamban yang istilahnya yang yang biasanya dipakai pas di sawah-sawah itu. Jadi semuanya make, terus masuklah ke ikan, terus akhirnya menyebar pada makanan dan sebagainya ketika dikelola nanti. Berikutnya yang keempat, tinggal di daerah dengan kondisi lingkungan yang buruk, kemudian pembuangan air limbah dan pengolahan sampah yang tidak benar. Ya Ibu ya, istilahnya pandeminya bisa berlangsung dan bisa terjadi pada orang lain ketika tinggal di lingkungan yang ada lingkungan yang tidak sehat seperti itu. Yang kelima, tinggal serumah dengan penderita hepatitis A yang tidak melakukan isolasi diri. Jadi tidak melakukan isolasi diri di sini seperti yang kita ketahui bahwa virus hepatitis A ini kalau di dalam di suhu lingkungan rumah sendiri itu bisa sampai 1 bulan di dalam lingkungan itu sendiri. Kemudian kalau kita tidak mengisolasi, contohnya ibu tidak diisolasi, bisa saja nanti makanan kayak piring-piringnya, alat-alat makannya kalau tidak dipisahkan untuk sementara waktu, kemudian orang lain makan bisa saja kalau tidak dibersihkan dengan benar, bisa saja menginfeksi kepada anggota keluarga yang lain, kepada adik atau sebagainya ya. Kemudian berikutnya yaitu pencegahan hepatitis A. Ya, untuk pencegahan hepatitis A sendiri ini kayaknya lebih untuk diperhatikan kepada adik juga dan nanti Bapak. Jadi pencegahannya itu ada dua, berdasarkan secara spesifik, jadi langsung ke untuk pencegahan ke dalam tubuhnya sendiri itu dengan dilakukan imunisasi. Imunisasinya itu biasanya pada saat setelah ibu melahirkan biasanya langsung adiknya dilakukan imunisasi. Berikutnya juga ada pencegahan secara non spesifik. Nah, itu ada 8 poin di leaflet. Yang pertama seperti yang saya katakan tadi, cuci tangan pakai sabun secara benar sebelum makan, sebelum pengolahan makanan, dan terlebih setelah ibu buang air besar dan setelah buang air kecil ya. Yang kedua, pengolahan makanan yang benar, yaitu meliputi menjaga kebersihan alat makan dan bahan makanan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang ketiga itu memisahkan bahan makanan matang dan mentah. Yang keempat, memasak makanan sampai matang kurang lebih suhunya 850 derajat Celcius. Kemudian menyimpan makanan pada suhu yang aman. Suhu yang aman di sini jadi seperti makanan itu seperti kayak daging dan sebagainya harus disimpan di dalam lemari es supaya diawetkan ya. Kemudian menggunakan air bersih dan bahan makanan yang baik. Nah, selanjutnya membuang tinja di jamban yang saniter. Jadi membuang tinja dalam hal ini seperti ketika ibu buang air besar, jadi harus memastikan bahwa itu di jamban yang memang benar-benar jambannya itu udah bersih. Kemudian benar-benar disiram pastikan bahwa itu memang bersih supaya tidak bisa terinfeksi, mohon maaf, ke adiknya, bapaknya dan anggota keluarga yang lain. Berikutnya yaitu melakukan isolasi diri bagi yang menderita hepatitis seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian berikutnya ada penanganan juga pada pasien hepatitis A. Nah, jadi untuk penanganannya sendiri ini butuh dukungan dari keluarga juga ya Ade ya. Jadi Ade juga patut untuk memotivasi mamanya, kemudian juga memperhatikan jam-jam berobatnya,
dan juga membantu dalam penyiapan aktivitasnya karena kebanyakan ibu masih merasa lemas ya, jadi nanti dibantu ya Ade ya. Nah, ya kemudian untuk penata laksanaannya sendiri di sini di situ menurut Permenkes ya tahun 2014 ada dua. Yang pertama penata laksanaan secara non farmakologi yaitu tanpa obat. Yang kedua penata laksanaan secara farmakologi jadi dengan obat. Untuk penata laksanaan non farmakologi sendiri itu ada 4 cara. Yang pertama diet seimbang, di sini untuk menghindari kerusakan hati dan diperlukan diet rendah protein serta perbanyak makanan sayur dan buah. Ya Bu ya, kemudian yang berikutnya adalah tirabaring atau perbanyak istirahat. Kemudian bila demam, Ade bisa melakukan kompres hangat. Sudah dilakukan kompres hangat Ade? Iya, biasa. Iya. Turun tidak? Turun kok. Oh iya turun, tapi balik lagi enggak? Iya, balik. Oh iya, nanti kita lihat lagi ya ke depannya. Berikutnya yaitu untuk bila ibu masih mual muntah, ibu bisa tetap makan, namun sedikit-sedikit saja. Ya. Nah, berikutnya untuk penata laksanaan farmakologi, mohon maaf di sini ini berdasarkan Permenkes ya Bu ya. Tetapi kalau untuk ibu yang sesekali rutin check up ke dokter, ibu bisa sesuaikan dengan obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Jadi nanti tolong dipastiin sama adiknya saja ya. Ya di sini untuk penata laksanaannya itu untuk obat antipiretik atau obat untuk demamnya itu bisa dengan ibuprofen, bisa dilihat di situ. Kemudian untuk keluhan gastrointestinal jadi kayak mual muntah itu bisa dengan obat anti muntah atau antiemetik dikenalnya. Jadi seperti metoclopramid 3 kali 10 mg, jadi 3 kali sehari ya Bu ya. Kemudian domperidon 3 kali 10 mg per hari juga. Nah, kemudian kalau merasa perut perih dan kembung itu bisa dengan obat-obatan ranitidin bisa 2 kali sehari untuk dosis 150 mg. Kemudian omeprazol juga boleh, itu 1 kali 20 mg per hari. Jadi sehari 1 kali saja ya untuk omeprazolnya. Ya Ibu, itulah materi penyuluhan yang telah saya sampaikan kepada Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan oleh Ibu atau oleh adik kepada saya mungkin yang tidak dimengerti dari penjelasan saya? Ini udah kayak gini udah ngerti kok. Oh iya. Kalau begitu bagaimana perasaannya Ibu? Sudah merasa lebih tenang? Iya, sudah masuk lebih tenang sedikit karena sudah mengerti. Ya, adik gimana? Iya, udah mengetahui juga cara penanganannya kayak gimana ya. Bagus lah, udah tambah pengetahuan juga. Ya, bagus ya. Ya, kalau menurut Ibu sendiri dari yang tadi saya jelaskan ya, itu kira-kira jadi menurut Ibu atau adik hepatitis A itu seperti apa? Kalau menurut saya hepatitis A itu penyakit peradangan hati yang ringan tapi bisa sembuh dengan cara makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Iya, bagus sekali ya Ibu. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan seperti itu ya Bu ya. Jadi untuk penyakitnya sendiri saran saya untuk Ibu itu Ibu harus tetap mengisolasi diri dulu untuk sementara ya untuk kebaikan bersama Ibu maupun untuk adik dan bapak. Selain itu alat makannya dipisah dulu untuk sementara Bu ya, maaf. Kemudian harus untuk penyakit ini seperti yang tadi sudah saya bilang prosesnya 4 sampai 6 bulan. Jadi mending Ibu terus check